Shalom semuanya. Saudara bersukacita pada malam hari ini. Kita boleh masuk di dalam hadirat Tuhan. Saya percaya doa malam pada hari ini adalah kemah pertemuan di mana Tuhan bertemu dengan saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Pada saat kita bertemu dengan Tuhan, maka saya percaya ada mujizat, ada pemulihan, ada kemenangan, ada kesembuhan. Juga jemaat yang ada di rumah, katakan amin. Ya, saya percaya ya jemaat onsite, jemaat online pada hari ini semua diberkati Tuhan. Dan saya percaya biarlah menjadi sebuah kerinduan kita kepada Tuhan. Kita katakan hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku.
sepanjang hidupku. Katakan hanya dekat padamu ya Tuhan. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku. Katakan keselamatanku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu bersekutu hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari kita katakan pujian ini dari awal. Kita katakan yang dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku, amin, sepanjang hidupku. Katakan hanya dekat padamu, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Yang ingin bersekutu dengan Tuhan bersama-sama kita katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari bersama-sama kita katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Biar kami bersekutu dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Kami
Kami ingin selalu dekat dengan Tuhan. Kami ingin selalu memuji Tuhan, bersekutu, menyembah. Mari masing-masing dengan Tuhan katakan terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk mengasihi-Mu dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan kami ya Tuhan. Biar pada malam hari ini kami meninggikan Tuhan dalam hidup kami. Engkau layak Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Katakan terima kasih Tuhan yang baik untuk berkat yang Tuhan berikan pada kami sepanjang hari ini. Kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita. Sungguh hati kami melimpah dengan syukur ya Tuhan. Sungguh hati kami tenang pada saat kami dekat dengan Tuhan kami. Allah kami, Allah yang sangat baik. Yesus Kristus Tuhan namanya, yang memberkati, yang menyertai kami, yang membuat mujizat dalam kehidupan kami, yang menyembuhkan kami, yang memulihkan keadaan kami. Ora bala segala bala bala bala. Ora bala segala bala 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 bala. Sungguh kami bersyukur. Kami bersyukur. Mari masing-masing dengan Tuhan. Ora bala segala bala bala bala. Pengurapan-Mu ya Tuhan. Pengurapan-Mu hadir atas gereja tempat. Pengurapan-Mu hadir atas jemaat-Mu yang mengikuti ibadah secara online. Kami percaya kami pasti ditolong Tuhan. Betapa berat persoalan kami, tetapi lebih besar Tuhan kami. Ora bala segala bala 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 bala. Ora bala bala segala bala 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 bala. Ajar kami bersyukur, bersyukur bahwasanya untuk selamanya kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan. Ora bala segala bala 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 bala. Ora baba 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 bala segala bala 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 bala. Ora bala. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Yang mau mengasihi Tuhan boleh lambaikan tangan sekali lagi. Yang mau mengasihi Tuhan sekali lagi boleh lambaikan tangan. Jemaat yang ada di rumah-rumah, mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang lebih lagi. Katakan Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu.
besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihimu. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan, kita katakan, sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihimu. Mari yang bersyukur katakan, sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihimu. Jemaat yang percaya bahwa rahmat Tuhan itu besar dalam hidup saudara, kasih karunia Tuhan itu cukup dalam hidup saudara. Boleh lambaikan tangan sekali lagi, katakan dengan iman, sungguh besar. Mari sekali lagi jemaat katakan, sungguh besar. Mari sembah, mari sembah. Sera para segala para. Mari bebaskan rohmu untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan kekuatanmu. Sera para segala para. Terima kasih Tuhan. Sera para segala para. Mari engkau yang mau sembah Tuhan, yang mau bermasmur, mari bermasmurlah. Yang mau menangis, menangislah di hadapan Tuhan. Sebab ini adalah kemah pertemuan, di mana seperti Musa bertemu dengan Allahnya, seperti Tuhan bertemu dengan kita. Ora para segala bala. Terima kasih. Tuhan adalah gembala yang sangat baik. Dia tidak akan pernah membiarkan kami sendiri. Kau akan selalu membawa kami ke padang yang berumput hijau, ya Tuhan. Kau yang akan membawa kami ke air yang tenang. Tongkat-Mu, gadamu, itu yang menjaga kami, itu yang menenangkan hati kami. Ora para segala bala.
Biarlah bagian kami mengucap syukur kepada Tuhan. Biarlah bagian kami bersyukur kepada Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahwa Tuhan itu adalah gunung batu kami, bahwa Tuhan itu adalah tanduk keselamatan kami, bahwa Tuhan itu adalah benteng kami. Padahal siapa kami harus takut? Kami percaya Tuhan menyertai kami. Mari bebaskan roh saudara masing-masing dengan Tuhan. Kami sedang melihat pengurapan-Mu, pengurapan-Mu turun Tuhan. Awan kemuliaan Tuhan turun atas tempat ini. Pada saat kami berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Kau yang meluputkan kami dari sakit penyakit, Kau yang meluputkan kami dari persoalan, Kau yang membela perkara kami ya Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat yang maha tinggi. Yes, yes. Engkau sedang mengurapi kami satu persatu ya Tuhan. Perintahkanlah para malaikat-Mu untuk melayani umat-Mu pada malam hari ini. Biarlah kami sepakat dengan surga, menyembah Allah kami yang besar, menyembah Allah kami yang hidup, menyembah Allah kami yang sangat baik. Allah Elohim, Allah Rafa, Allah Yehova. Ora bara segala bala. Oh Jesus. Bala 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 bala. Oh Jesus, Jesus. Ora bala 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 bala. Ora bala 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 bala. Ora bara segala bala 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 bala. Kalau hari-hari ini kau sedang dalam lembaga keramat, panggil nama yang berkuasa, Yesus.
kami hanya menyembah Tuhan kami. Kami sedang membangun tahta yang besar buat Tuhan. Pengurapan-Mu ya Tuhan, pengurapan-Mu. Pengurapan-Mu ya Tuhan. Pengurapan-Mu. Jamaah. Roh Kudus yang bekerja atas gereja-Mu. Yang percaya Tuhan menyertai kau, katakan haleluya. Katakan haleluya. Seperti kau memberkati Israel pada saat ada nyanyian kemenangan, maka akan terjadi dalam kehidupan kami. Ora para segala bala 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 bala. Ora bala 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 segala bala 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 bala. Ora bala 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 segala bala 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 bala. Ora bala bala. Yang percaya memiliki Allah yang besar, mari saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Yang ada di rumah-rumah, angkat kedua tanganmu. Tanda kau percaya memiliki Allah yang besar. Ora bala segala bala 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 bala. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Yang hidup karena percaya boleh lambaikan tangan. Engkau hidup karena percaya, engkau hidup bukan karena melihat. Berbahagialah orang yang percaya tetapi tidak melihat. Amin, saudara. Itulah saudara dan saya, kekasih-kekasih Tuhan, anak-anak Tuhan, umat kesayangannya. Katakan, ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Yang tidak akan menyerah, katakan, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Kami percaya ya Tuhan, dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, terima kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari bersama-sama kita katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya.
percaya engkau menerima kemenangan dari Tuhan. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Katakan Tuhan baik. Yesus baik. Jesus. Ola bala sekala bala 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 bala. Biar Tuhan pada malam hari ini Tuhan, kami bersyafaat dengan para umat-Mu yang ada di tempat ini, juga dengan umat-Mu yang ada di rumah-rumah, dari kota-kota, pulau-pulau, bahkan bangsa-bangsa. Kami bersepakat berdoa memohon belas kasihan daripada Tuhan. Mari saudara, angkat kedua tangan kita, kita topang saudara-saudara kita, baik yang ada di rumah-rumah, baik yang ada di tempat ini. Mari kita topang bangsa kita. Tuhan, kami saat ini Tuhan berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Berdoa untuk presiden kami dan wakil presiden dan segenap jajaran pemerintahan. Berdoa untuk amanat agung Tuhan segera digenapi. Kami percaya semuanya dalam kendali tangan Tuhan. Kami percaya pemilu tahun 2024 menjadi pemilu yang menghasilkan presiden yang baik, presiden yang toleran, presiden yang mencintai rakyatnya. Dan kami percaya Engkau memberikan hikmat kemampuan kepada presiden kami Bapak Jokowi untuk mengantarkan bangsa ini untuk menuju Indonesia emas. Kami percaya Indonesia bangsa yang diberkati, dikasih oleh Tuhan. Dan kami percaya akan terjadi gelombang penuaian jiwa, akan terjadi gelombang penuaian jiwa. Pentakosta ketika sedang terjadi. Ora bala segala bala 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 bala. Juga bersama Tuhan, kami mengarahkan tangan kami melepaskan berkat, mendukung doa untuk para anak-anak Tuhan yang tergabung dalam grup JMN, Jeremiah Movement Ministry, yang saat ini sedang dalam pergumulan ya Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Ninu yang ada di Bekasi. Kami berdoa untuk Saudara Amos yang ada di Bekasi. Berdoa untuk anak Carlos. Berdoa untuk Ibu Leni yang ada di Jayapura. Berdoa untuk Ibu Yohana yang ada di Bekasi. Berdoa untuk Ibu Febri yang ada di Surabaya. Berdoa untuk Bapak Wijaya yang ada di Bandung. Berdoa untuk kesembuhan anak dari Ibu Lewin Wenda yang dari Papua. Ora para sekala bala bala bala. Berdoa untuk Bapak Samuel yang ada di Makassar. Berdoa untuk Bapak Roni yang ada di Bandung. Berdoa untuk Bapak Heri. Berdoa untuk anak Abel dan Vincent. Juga berdoa untuk Ibu Krisanti yang ada di Semarang. Berdoa untuk anak Yohanes. Dan berdoa untuk Ibu Tandri yang ada di Surabaya. Dan kami percaya tuh, di mana kami percaya pada saat kami merendahkan diri, kami bersehati, kami percaya ada mujizat Tuhan, ada pemulihan Tuhan, ada kesembuhan, ada berkat. Bukankah Engkau berjanji pada saat kami berada di gunung Tuhan, maka Engkau berjanji akan memenuhi kami dengan berkat-berkat yang terbaik. Gunung berkat akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima dalam nama Tuhan Yesus kesembuhan, pemulihan. Ora papa bala segala bala bala bala. Kami juga menolak, kami tolak segala api asing. Kami tolak segala kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk kawin cerai. Kami tolak kutuk sakit penyakit. Juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini yang beribadah secara onsite, jemaat Tuhan, para pengerja. Berdoa Tuhan untuk staf pengembalaan, koordinator semuanya. Kami percaya diberkatilah orang yang tertanam di bait Tuhan, maka pada masa tuanya akan menjadi gemuk dan subur. Tanda kami diberkati, disertai oleh Tuhan. Ora bala segala bala 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 bala. Juga berdoa Tuhan, kami percaya Tuhan, secara khusus kalau hari-hari ini ada di antara kami sedang depresi, ketakutan tentang masa depan kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, tetapi Tuhan datang untuk memberikan hidup, hidup dalam segala kelimpahan, kelimpahan berkat, kelimpahan kesembuhan, kelimpahan sukacita, kelimpahan damai sejahtera. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Ora para segala bala. Oh
Jikalau sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan, ajar kami untuk beroleh hati yang bijak untuk menghitung hari-hari kami. Kami mau berkata, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Jemaat yang ada tempat ini silakan duduk, silakan duduk. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Saudara, di dalam Mazmur 90 dikatakan Mazmur yang tulis oleh Musa berkata, ajarlah kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Bijaksana di dalam mendengar, bijaksana di dalam berkata-kata, bijaksana di dalam berpikir. Saudara, karena saya percaya tua itu pasti, tetapi dewasa itu pilihan. Amin. Amin, saudara. Orang usia boleh bertambah tua, tapi belum tentu dewasanya bertambah. Tetapi biarlah kita menjadi orang-orang yang berhikmat. Kita menjadi orang-orang yang dewasa dalam Tuhan. Yang mau menghitung hari-hari supaya beroleh hati bijaksana, boleh lambaikan tangan sekali lagi. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita kan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Yang percaya bersama-sama katakan, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita katakan, mulialah nama-Mu. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Ajaib jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, ulah karya-Mu. Yesus, kami mau bersyukur. Yesus, kami padamu. Yesus, kami bersyukur. Yesus, kami
Tuhan, terima kasih. Ora para segala. Terima kasih buat hadirat-Mu dan pengurapan-Mu yang ada tempat ini ya Tuhan. Kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kau memberkati para umat-Mu, baik yang ada di Kota Malang, kota-kota lain, pulau-pulau lain, bahkan bangsa-bangsa yang lain. Kami percaya pengurapan-Mu tidak bisa dibatasi oleh tempat dan waktu. Kami percaya malam hari ini kami memperoleh kemenangan daripada Tuhan. Kami memperoleh pemulihan daripada Tuhan. Kami memperoleh mujizat daripada Tuhan. Dan satu hal kami percaya, tahun 2023, tahun untuk bangkit dan kami jadi pemenang. Terjadi dalam hidup kami. Ora para segala balap. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kami siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Ya, silakan duduk saudaraku. Ya, puji Tuhan, shalom semuanya. Saya percaya semua dalam keadaan baik. Baik yang ada di rumah-rumah, saya juga percaya saudara disertai oleh Tuhan. Karena saya percaya dengan fenomena yang terjadi di akhir-akhir ini, tidak ada orang yang bisa menyangkal bahwa kuasa Tuhan itu ada. Amin, saudara. Tetapi bagaimana kita bisa menerima kuasa daripada Tuhan, menerima kemenangan daripada Tuhan, menang atas pikiran kita, menang atas ekonomi kita, menang atas keluarga kita, artinya keluargamu diberkati. Satu hal kuncinya, menjaga hati kita untuk terus mengikuti jalan-jalannya Tuhan. Yang tujuh katakan amin. Ya, kita buka dalam Amsal 4 ayat 23. Dikatakan firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar apa? Kehidupan, saudara. Alkitab mengajarkan kita untuk selalu menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Bahkan dalam terjemahan lain tertulis, jagalah hatimu melebihi segala sesuatu yang harus kita jaga. Jagalah hatimu melebihi apapun juga yang harus kita jaga. Dalam terjemahan lain, artinya apa? Hati itu penting, saudara. Karena apa? Dari hati terpancar seluruh kehidupan kita. Saudara, siapa yang mampu menjaga hatinya, maka ia seorang pemenang kehidupan. Yang tujuh katakan amin. Ya, saudara, bukankah kalau kita melihat bulan-bulan tertentu, saudara sepupu kita berpuasa 1 bulan penuh. Ya saudara, kemudian yang harusnya hari itu marah, dia karena berpuasa, dia menjaga hatinya supaya tidak marah. Saudara, tetapi juga ada sebuah cerita. Ya, di mana pada waktu itu berpuasa, tapi ditemukan di kantor polisi, sedang dalam tahanan polisi, karena kedapatan mencuri, saudara. Dan pada waktu itu, si pencuri ini sedang sembahyang, saudara, berdoa. Terus kemudian ditanya dengan polisi, loh, kamu sedang apa? Sedang sembahyang? Iya. Kok bisa sembahyang? Iya Pak. Kan mencuri itu adalah pekerjaan saya. Sembahyang itu adalah agama saya. Saudara, itu artinya apa? Orang yang tidak bisa mengaplikasikan ya kehidupannya dalam sehari-harinya, saudara. Tidak bisa menerapkan dalam kehidupannya, saudara. Saudara, masalah itu pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi respon yang benar yang menentukan cepat atau lambatnya masalah itu dapat terselesaikan. Tanda-tanda orang yang menjaga hati yang pertama adalah yang pasti matanya selalu tertuju kepada Tuhan. Yang mau selalu tertuju kepada Tuhan boleh lambaikan tangan. Kita katakan, mataku tertuju pada
padamu segenap hidupku, ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, apa untuk membesarkan kerajaanmu. Mata yang selalu tertuju kepada Tuhan. Karena di dalam Ibrani 12 ayat 2a dan b dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita di dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Segala masalah dalam kehidupan kita dapat membuat kita susah. Bisa, saudara. Anakmu sakit, engkau susah. Ya, ekonomimu sedang lemah, engkau susah. Engkau bisa kecewa, engkau bisa marah gara-gara masalah. Kau bisa berduka karena tiba-tiba ada sebuah musibah seolah-olah. Tetapi kita dapat melewatinya ketika mata kita terus tertuju kepada Tuhan. Amin. Kalau engkau terus tertuju kepada masalahmu, rasanya lama sekali terselesaikan. Tetapi kalau kita tertuju terus kepada Tuhan, tiba-tiba kita akan terheran-heran. Ternyata masalah kita sudah selesai. Karena ada Allah yang menyertai kita, yang menolong kita, yang membantu kita, yang melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Amin. Saudara, ya. Memandang dunia ini adalah seperti memandang suatu kesukaran. Dunia itu tempatnya kesukaran, saudara. Bahkan kebinasaan. Pada saat kau memandang dunia, memandang masalahmu, kau sedang memandang sebuah kebinasaan atau kesukaran. Tidak ada sebuah cerita bayi lahir pecotot tertawa hahaha, tidak ada. Yang ada begitu bayi lahir, yang adalah tangisan seorang bayi. Seorang manusia telah lahir, artinya siap untuk menapaki lembah air mata. Saudara, tetapi pada saat kau memandang kepada Tuhan, itu memberikan kekuatan baru. Dan Tuhan sanggup untuk menolong saudara dan saya. Jaga hati kita untuk mata terus tertuju kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, pada saat kau beribadah terus tertuju kepada Tuhan. Gak usah pikirkan masalahmu yang ada di luar. Ya, gak usah pikirkan. Berikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Saya percaya pada waktu kita menyukakan hati Tuhan, maka Tuhan akan perintahkan berkat-berkatnya untuk menghampiri kehidupan saudara. Engkau pasti ditolong Tuhan, mujizat pasti terjadi, pemulihan pasti terjadi. Engkau akan dipenuhi dengan berkat-berkat yang terbaik. Yang percaya berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Yang kedua, bagaimana kita menjaga hati? M yang kedua adalah harus menguji segala sesuatu. Karena dalam Ibrani 12 ayat 1 ingatkan kepada kita. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Saudara, kadang-kadang itu kan manusia istilahnya kan SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Saudara, kita harus melawan arus. Seringkali kita dihadapkan pada mau mendengar yang baik atau yang buruk. Alkitab mengajarkan kepada kita untuk kita lebih teliti. Untuk menguji segala sesuatu. Ya, mana yang baik, mana yang tidak baik. Alkitab ajarkan kita lebih teliti lagi menghadapi kabar baik atau kabar buruk. Saudara, seperti di mana saudara kalau kita melihat kisah dalam Alkitab panglima perang Naaman yang disembuhkan oleh Nabi Elisa. Saudara, untungnya Naaman ini nurut dengan nabinya.
Pada waktu itu dia datang dengan pasukannya, menghampiri Nabi Elisa. Naaman kena kusta, seorang jenderal, panglima perang, kena kusta yang dianggap zaman dulu kusta itu adalah kutuk. Saudara, dianggap seperti zaman dulu itu adalah seperti sampar. Kayak di mana wajah di awal-awal COVID, orang begitu terdengar kena corona, COVID, langsung dijauhi semua keluarga. Keluarganya, adiknya pun ketakutan untuk menjumpai. Saudara, Naaman pada waktu itu kena kusta. Tetapi pada waktu itu Naaman datang pada Elisa yang merupakan nabi Tuhan atau perwakilan daripada Tuhan. Saudara, pada waktu itu Naaman disuruh oleh Nabi Elisa nyemplung di got sebelah. Sungai yang kecil, yang mungkin airnya keruh, mungkin airnya seperti comberan di sebelah. Mungkin Naaman pada waktu itu berkata, apakah tidak ada sungai yang lebih bagus lagi daripada ini? Bukankah ada sungai Yordan? Ataukah bukan ada sungai Parpar? Apakah tidak ada sebuah sungai lebih bagus lagi? Aku ini seorang jenderal. Pada waktu itu Naaman muncul egonya. Karena merasa dia adalah orang terhormat. Dia adalah seorang jenderal. Kenapa disuruh nyemplung di got? Ya. Tetapi untungnya Naaman ini memiliki pembisik-pembisik yang baik. Mempunyai sahabat-sahabat yang baik. Mempunyai lingkungan yang baik. Mempunyai pergaulan yang baik. Sehingga di dalam 2 Tawarik 5 ayat 13 dikatakan. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat kepada serta berkata kepadanya, Bapak, ya, terjemahnya pasti jenderal, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Tetapi apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Cuma di sebelah rumah, got sebelah rumah ini loh. Dan puji Tuhan saudara, Naaman memilih taat. Dia menanggalkan segala keegoisannya. Akhirnya Alkitab mencatat, dengan mencelupkan diri di sungai kecil atau got kecil, saudara, Alkitab mencatat, Naaman sembuh. Bahkan Alkitab mengatakan, ya kulitnya menjadi baru seperti seorang bayi yang baru lahir. Saudara, bukankah Tuhan itu luar biasa? Amin. Untungnya Naaman, dia mempunyai pergaulan yang baik, sahabat yang baik. Dan dia juga menguji daripada nasihat, daripada bawahan-bawahannya. Menjaga hati dengan menguji segala sesuatu. Agar hidup kita diberkati Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Amin. Kadang-kadang yang membuat kita kalah itu ego kita, saudara. Kadang-kadang yang membuat kita kalah itu narsis kita, saudara. Saudara tahu kata narsis. Narsis itu diidentikan dengan seseorang yang selalu merasa lebih dari orang lain dan mencintai diri sendiri secara berlebihan. Itu namanya narsis. Saudara kan sering ngerti, narsis ya. Ternyata diambil dari kata narcissus. Yaitu dikabarkan bahwa ada seorang pemuda Yunani yang mengagumi dirinya sendiri. Jatuh cinta dengan dirinya sendiri. Pada waktu dia sedang melihat air, dia melihat bayangan dirinya. Dan dia jatuh cinta pada dirinya sendiri. Saudara, ini akhirnya tersebar. Sekaligus menjadi pengingat tentang bahayanya mencintai diri sendiri dengan cara berlebihan. Bahayanya mengagumi diri sendiri dengan secara berlebihan. Bahayanya mementingkan diri sendiri dan kurang empati kepada orang lain. Akhirnya adalah kata-kata narsis. Itu diambil dari pemuda Yunani yang jatuh cinta kepada dirinya sendiri. Masa jatuh cinta kok sama dirinya sendiri? Itu namanya orang GR. Ya, saudara, orang yang gede rumongso bisa, saudara. Dan akhirnya saya pasti percaya orang-orang seperti ini tidak tahu namanya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena apa? Merasa bisa, merasa hebat, merasa mampu. Saudara, yang pertama
adalah bagaimana mata tertuju kepada Tuhan. Yang kedua, menguji segala sesuatu yang kita dengar. Harus diuji. Kalau kita mau memiliki hati yang positif, kita menjaga hati kita. Yang ketiga, yang terakhir adalah mengucap syukur. Saudara, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sedang sakit, tetap mengucap syukur. Ya, saya hari ini kurang enak badan, tetap mengucap syukur. Bahwa Tuhan itu tetap baik untuk selama-lamanya. Amin. Saudara, sekalipun saat ini seolah-olah engkau sedang berada di dalam lembah air mata. Sedang berada di dalam lembah kekelaman. Tetapi firman Tuhan ingatkan di dalam Mazmur 84. Diberkatilah orang yang terus mencari Tuhan. Ya, karena apa? Ia akan berjalan makin lama, makin kuat. Orang yang mengucap syukur itu apa? Keadaan apapun tetap beribadah. Seperti orang-orang yang ada tempat ini. Seperti jemaat-jemaat anak-anak Tuhan yang menyaksikan ibadah secara online, yang ada di rumah-rumah. Saya percaya engkau diberkati Tuhan, engkau disertai Tuhan, karena engkau tahu mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Ucapan syukur itu harus keluar dari hati yang tulus, saudara. Ya, hati tulus di hadapan Tuhan. Pada waktu hatimu tulus di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan dengan tulus, itu sanggup menggerakkan hati Tuhan untuk memberikan mujizat di saat yang tepat dan di waktu yang tepat. Yang 7 katakan amin. Makanya doa malam pada malam hari ini, saudara, kalau dikatakan mari kita sembah Tuhan. Saudara, keadaan apapun, hatimu sedang tidak enak, bad mood, ya bagaimanapun, atau persoalanmu terlalu besar seolah-olah. Tetapi pada waktu engkau bisa mengucap syukur, maka aura yang awalnya negatif akan diubah menjadi positif. Yang awalnya kekeringan akan diubah menjadi kesegaran. Yang awalnya engkau lemah, engkau akan diberikan kekuatan yang baru. Karena engkau terus menanti-nantikan janji Tuhan. Karena saya percaya Tuhan selalu memberikan terbaik bagi anak-anaknya yang mengasihi Dia. Yang 7 katakan amin. Masalah yang datang itu adalah proses, saudara, untuk kita supaya dewasa di dalam Tuhan. Jangan engkau kecewa kalau tiba-tiba orang yang engkau kagumi atau engkau sayangi tiba-tiba seolah-olah menjauh daripada engkau. Mungkin orang ini tanpa sengaja dipakai Tuhan untuk menguji hatimu. Janganlah engkau kecewa. Belajarlah untuk tetap melihat dari perspektif positif. Di mana pada waktu Daud menghadapi Goliat, tentara Israel, tentara Saul, ketakutan semua. Wah, Goliat tingginya 3,5 meter. Ya, Daud cuma tingginya kalau kurang lebih 160 cm. Saudara, ya, tetapi pada waktu tentara Israel kehilangan nyali karena menghadapi Goliat Filistin yang begitu besar. Saudara, tetapi Daud berkata, hai, siapakah engkau orang yang tidak bersunat, yang berani menghina Allah Israel? Ya, Daud melemparkan umpan. Alkitab mencatat Goliat itu akhirnya roboh. Saudara, Daud bisa menjadi seorang yang mahir dalam bermain umpan. Karena apa? Dia dilatih mengembalakan kambing. Dia dilatih dari hal-hal yang kecil. Dia menjaga hatinya. Mungkin Daud pada saat itu juga pernah dikecewakan ayahnya Isai. Pada waktu Samuel, ya berkata, ada anakmu yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi raja. Semua anak sudah disodorkan seolah-olah. Tapi Alkitab mencatat Daud tidak disodorkan oleh Isai. Karena dianggap anak yang tidak masuk hitungan. Ternyata Tuhan berkata kepada Samuel, berkata bukan ini anaknya, bukan ini. Lalu
Tanyalah Samuel kepada Isai, ayah daripada Daud. Ada anak yang lain enggak? Masih ada sih. Si Daud. Tapi lagi mengembalakan kambing domba. Enggak masuk hitungan. Seolah-olah kan gitu saudara. Enggak masuk hitungan. Tetapi Samuel berkata, kita tidak akan makan sebelum anakmu itu datang. Tapi begitu Daud datang. Samuel berkata, inilah. Tuhan berkata melalui Samuel. Inilah raja yang akan diurapi. Dan akan menjadi raja atas seluruh Israel. Daud pada waktu itu masih muda. Apa ujuk-ujuk tadi urapi, terus besoknya jadi raja? Enggak. Prosesnya 13 tahun, saudara. Saya percaya selama proses 13 tahun itu, Daud berlatih hal-hal yang kecil. Daud berlatih mengumban. Awalnya ya batang pohonnya diumban, luput. Ya berlatih kena. Kemudian dilatih lagi, main umban, kena tangkainya, kena. Terus terakhir, ya dilatih lagi untuk ngumban pakai apa? Ngumban dengan sasaran daun, lepas daunnya. Lebih hebatnya lagi saya percaya, mungkin ada lalat di daun itu, sama Daud diumban juga, terus lalatnya jatuh. Saudara, ya kalau saya ngumban, gini tiba-tiba kena apa main keyboardnya. Khawatirnya gitu, loh main keyboardnya kok hilang, kena umban. Ya, kalau main drumnya selamat karena tertutup akrilik. Ya saudara ya, seperti itu. Tapi Daud kan tepat sasaran. Saya percaya, Daud melihat Goliat itu bukan sebuah persoalan. Tetapi Daud melihatnya, puji Tuhan Goliatnya besar. Sehingga kalau aku umban pasti kena kepalanya dan pasti mati. Ya. Sehingga akhirnya apa saudara? Kemenangan terjadi atas diri Daud. Ya jagalah hatimu supaya berkat Tuhan senantiasa mengalir dalam kehidupanmu. Yang 7 katakan amin. Mata yang selalu tertuju kepada Tuhan. Menguji segala sesuatu yang kita dengar. Dan selalu mengucap syukur. Tuhan menjanjikan kepada kita menjadi orang yang lebih dari seorang pemenang. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Yang mau mengucap syukur boleh bangkit berdiri, jemaat ada tempat ini. Ora para segala bala. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari katakan ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Oh, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ya Tuhan. Ya Mari terus tertuju kepada Tuhan. Terus sembah Tuhan.
Ora bala sekala bala 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 bala. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Yang saat ini engkau sedang dalam pergumulan, katakan aku bersyukur ya Tuhan. Persoalanku kecil, Tuhanku besar. Ora bala sekala bala 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 po. Jesus, Jesus. Biarlah kami mau terus selalu menjaga hati kami dengan senantiasa dalam hadirat Tuhan. Biarlah kami mau terus menjaga hati kami dengan mata yang selalu tertuju kepada Tuhan. Biarlah kami mempertahankan, menjaga hati kami dengan menguji segala sesuatu dengan apa yang kami dengar. Dan biar kami menjaga hati kami dengan selalu mengucap syukur bahwasanya untuk selama-lamanya kasih Tuhan sangat besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara. Roh Kudus Engkau yang melanjutkan karya-karya-Mu dalam kehidupan para anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, jikalau bentar lagi juga Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Biar kami memberikan persembahan dengan hati yang mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memberi. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Yang puji Tuhan silakan duduk, saudaraku. Persembahan dijalankan, pengumuman bisa ditayangkan. Shalom saudara-saudari yang terkasih, saya Eunika Karina Hermawan senang dapat menjumpai saudara untuk menyampaikan informasi seputar kegiatan gereja yang kami rangkum dalam GBI Suropati News. Hadirilah ibadah raya onsite Minggu 25 Juni yang akan diadakan dalam 5 kali ibadah di 2 tempat. GBI Transmart Swiss Berlin pada pukul 10 pagi, 12 siang, dan 4 sore. GBI Men Armet pada pukul 8 pagi dan 5 sore. Ibadah akan dilayani oleh Pastor Rio Patiselano dari Surabaya. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk dapat hadir dalam ibadah doa malam onsite setiap hari Kamis pukul 6.30 malam waktu Indonesia bagian Barat yang akan diadakan di GBI Transmart Swiss Berlin lantai 2 X Royal ATK. Firman Tuhan dalam Mazmur 5 ayat 4 berkata, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Gereja memulai kembali doa fajar setiap hari Selasa sampai Jumat mulai pukul 4.45 sampai 5.45 pagi. Kami mengimbau kepada pengerja dan jemaat untuk dapat mengikuti doa fajar ini. Kami mengimbau saudara-saudari sekalian yang belum dibaptis selam untuk mengikuti baptisan selam pada hari Sabtu 24 Juni 2023 pukul 11 siang yang akan diadakan di Sekretariat GBI Suropati, Jalan Veteran nomor 8 Transmart Mall lantai 2 X Royal ATK. Bagi saudara yang akan mengikuti baptisan selam dapat menyiapkan persyaratan berikut ini. Yuk, jangan sampai ketinggalan. Ikuti akun TikTok GBI Suropati dan raih berkat yang tak terhingga. Nikmati konten-konten istimewa yang kami sajikan untuk memberkati hidupmu. Dari inspirasi, hiburan, hingga pesan-pesan penuh makna, semuanya ada di sini. Ayo, jangan lewatkan momen berharga ini. Tekan tombol follow sekarang dan ikuti perjalanan spesial bersama GBI Suropati di TikTok. Berikut hotline GBI Suropati yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja, seperti pelayanan doa, konseling, dan pastoral. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Untuk informasi lebih lanjut mengenai GBI Suropati, saudara dapat memfollow atau mengikuti akun Instagram gereja dengan nama akun @GBI Suropati. Saudara juga dapat mengunjungi website kami di www.gbisuropatimalang.com.
Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Demikian GBI Suropati News yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian saudara dan Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, shalom semuanya. Saudara, ada baptisan air hari Sabtu ini. Ya, Sabtu tanggal 24 Juni pukul 11 siang. Ya saudara, kalau mempunyai anak usia ada di atas 12 tahun atau saudara diri belum baptis, saudara ayo saya himbau saudara untuk baptis. Baptis itu kita mengikuti apa yang menjadi teladan daripada Tuhan Yesus, saudara ya. Baptis selam. Tuhan Yesus diceritakan dalam Alkitab baptisnya selam, bukan baptis yang lain, saudara ya. Dan saya percaya biarlah melalui baptisan itu engkau telah ditebus. Melalui baptisan itu selubung-selubung rohani yang menutupi engkau dibukakan. Di dalam baptisan itu Roh Kudus akan bekerja secara luar biasa. Yang setuju katakan amin. Karena saudara di Alkitab tertulis pada waktu ya Tuhan Yesus dibaptis, maka Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati dan berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Saya percaya itu merupakan sebuah teladan yang harus kita ikuti. Segera saudara, Sabtu jam 11 siang tanggal 24 Juni. Saya percaya saudara diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Ya, mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah menara doa pada malam hari ini. Ya, kita perkatakan doa Yabes. Ya, saudara, tahukah saudara doa Yabes itu diambil dari sebuah ayat di mana Yabes itu awalnya dikatakan ibunya pun mengatakan anak soro. Soro itu artinya kesakitan. Ya, anak kesakitan. Padahal kalau kita punya anak, saudara pasti tidak ada kan yang dinamakan anak sial. Enggak ada kan anak yang dinamakan anak kesakitan. Yabes itu dinamakan anak kesakitan. Saudara, pasti yang ada orang tua kita dikasih nama apa? Gunawan, budiman, hartawan. Ya, saudara, pasti sesuatu yang baik dilepaskan pada orang tua kita kepada kita. Tetapi Yabes enggak. Udah lahir dan dikasih nama kesakitan. Tetapi Yabes dia melalui doanya yang terkenal dengan nama doa Yabes. Ya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Ya, dan memperluas daerahku. Dan Alkitab mencatat Tuhan mendengarkan doa Yabes. Dan Yabes akhirnya merubah keadaannya. Dari yang awalnya dianggap anak sialan, tetapi dibuat Tuhan menjadi anak-anak yang diberkati, menjadi orang-orang yang diberkati. Bukankah itu juga akan terjadi dalam kehidupan kita? Amin. Kau yang hari-hari ini sedang kekurangan, pada saat kau berkata di doa Yabes, kutuk kemiskinan sedang dipatahkan, kutuk kesakitan sedang dipatahkan. Amin. Dengan perkataanmu engkau sedang memanjatkan doa kepada Tuhan. Dengan nyanyianmu kau sedang memperkatakan imanmu kepada Tuhan. Yang mau boleh lambaikan tangan sekali lagi. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami percaya Engkau tidak hanya mendengar ya Tuhan, ku percaya Engkau menjawab doaku. Yang percaya sama-sama katakan amin. Mari kita berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Tuhan mendengar doa kami, Tuhan menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Mari saudara, buka kedua tangan saudara, arahkan hati saudara kepada Tuhan. Sekarang terimalah berkat kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Melalui anaknya tunggal bersuara dan manis dengan Roh Kudus yang menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang tuh kedua kalinya menjemput kita di alam permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Terima dengan iman sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah.